dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi buat kita semua. Saudara-saudara, dimanapun saudara berada, hari ini kita merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Dan mulai besok pukul 5 pagi, kita dihimbau untuk mengikuti doa pagi 10 hari secara online. Umat dimohon berdiri. Marilah kita mulai kebaktian ini dengan menyanyikan sebuah pujian pemuliaan bagi Kristus. Agungkan kuasa namanya. Yang menjadikan langit dan bumi. Saudara dan beserta saudara juga. Umat dimohon duduk. Saudara-saudara, kenaikan Yesus adalah sebuah kabar baik. Karena Yesus kini tidak lagi terikat secara fisik. Ia dapat hadir dalam rohnya untuk menemani kita kapanpun dan dimanapun. Namun demikian, orang bisa juga memandang kenaikan Yesus sebagai kabar buruk, karena dia tidak ada lagi secara fisik di tengah umatnya. Orang seringkali melihat sisi negatif dari sebuah peristiwa, sampai lupa melihat sisi positifnya. Akibatnya, hidup dijalani dengan kesedihan dan pesimisme. Tema ibadah hari ini mengajak kita menjalani hidup dari sisi positif. Suarakan kabar baik dengan sukacita. Dalam Filipi 4 ayat 4-6, Rasul Paulus mengatakan, "Bersukacita
Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Marilah, sebelum kita bahas lebih jauh firman Tuhan ini, kita datang kepada Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kenaikan Yesus ke sorga adalah kabar baik bagi dunia yang perlu kami beritakan dengan sukacita. Kenaikan-Mu menyatakan bahwa Engkau tak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau hadir kapanpun dan dimanapun. Juga saat kami beribadah secara online saat ini di rumah kami masing-masing. Kenaikan-Mu menyatakan bahwa rahmat dan pengampunan-Mu tersedia bagi semua orang di segala tempat dan waktu. Sehingga tak perlu lagi orang takut akan dosa dan kematian. Ampunilah kami Tuhan, jika kabar baik ini kerap tidak kami beritakan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Mungkin karena kami cenderung bergaul hanya dengan kelompok sendiri. Atau mungkin kami menyebarkan kabar baik itu, namun bukan dengan cara yang baik dan simpatik, melainkan dengan kesombongan rohani yang membuat orang malah menjauh dari-Mu. Tuhan, ampunilah kami juga jika tanpa sadar yang kami sebarkan kadang bukanlah kabar baik, melainkan kabar buruk. Lewat media sosial, kami sebarkan kritik atau gosip terhadap orang maupun kelompok tertentu. Atau kami ikut menyebarkan berita pro kontra yang tidak membangun, melainkan memecah belah. Atau kadang kami sebarkan juga berita-berita yang membuat orang resah dan takut. Ya Tuhan, ajarlah kami memasyurkan Engkau dengan menjadi pembawa kabar baik lewat keceriaan, senyuman, dan perbuatan baik. Biarlah orang menyadari bahwa rahmat dan kasih-Mu tersedia bagi mereka juga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita mendengarkan berita anugerah. Saudara-saudara, Tuhan mengampuni setiap orang yang mengaku dosa-dosanya. Dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 2 dan 5 tertulis, "Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni."
Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Marilah kita berdoa sebelum merenungkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami, empunya firman. Allah Bapa kami, Engkaulah Allah yang hidup, sabda yang hidup. Sabdamu kami nantikan. Setiap firman yang kami dengar menjadi kekuatan bagi hidup kami. Roh-Mulah, Roh yang kudus, menerangi pikiran dan hati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bagi dia
kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Tuhan, Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Dikasihi Tuhan, kita merenungkan tentang sebuah tema dalam hari kenaikan Tuhan Yesus pada kesempatan saat ini, yaitu suarakan kabar baik dalam sukacita. Suarakan kabar baik dalam sukacita. Umat yang dikasihi Tuhan, semenjak tanggal 2 Maret berita tentang di Indonesia sudah ada positif COVID, itu membuat begitu banyak orang dan masyarakat menjadi panik. Orang menjadi begitu takut secara tiba-tiba, membeli banyak hal kebutuhan makanan, membeli masker dan lain-lain. Orang begitu menjadi panik. Bukan hanya orang begitu menjadi panik, kita pun mendengar berita-berita yang kita dengar baik di televisi ataupun di handphone begitu. Ada begitu banyak kabar-kabar yang kita terima adalah kabar buruk berbanding kabar baik. Kita mengenal hari demi hari kenaikan demi kenaikan orang yang positif COVID. Itu semua membuat diri kita menjadi semakin takut. Kenapa? Karena setiap hari kita dijejali dengan begitu banyak kabar buruk, kabar yang menakutkan. Dan bukan hanya kabar buruk yang menakutkan, kita pun menjadi tidak tahu harus berbuat bagaimana. Bagaimana kondisi masyarakat ke depan, bagaimana kondisi ekonomi keluarga, dan banyak hal menjadi bingung. Jadi dengan begitu banyak berita-berita membuat kita menjadi takut. Bahkan dengan berita-berita yang buruk yang kita terima setiap hari, itu bisa membuat diri kita secara fisik menjadi demam. Bukan karena benar-benar terjangkit COVID, tetapi karena pikiran kita yang dikuasai oleh berita buruk dapat membuat kita sakit. Di tengah perjuangan bersama melawan virus corona, di tengah ketidakpastian akan masa depan, bagaimanakah kita secara iman menghadapi, menjalani masa depan? Di dalam bacaan kita, di dalam Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Ini merupakan sebuah kisah di mana
Tuhan Yesus berpisah dengan para murid-murid. Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, di dalam peristiwa itu Tuhan Yesus menyampaikan beberapa hal kepada para murid. Di ayat yang ke-46 ya, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Itu yang sebelumnya di ayat yang ke-20 ya, di ayat yang ke-51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Jadi umat sekalian, peristiwa Tuhan Yesus yang naik ke surga dapat kita lihat, dapat kita maknai menjadi dua hal. Yang pertama, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan peristiwa perpisahan. Perpisahan artinya seorang guru berpisah dengan murid-muridnya. Para murid yang dibimbing oleh Tuhan Yesus selama 3 tahun, kini ada sebuah tahap mereka harus berpisah dengan guru yang mereka kasihi, dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus juga dipandang yang pertama sebagai peristiwa sebuah momen pendelegasian tugas yang selama 3 tahun diemong, kini dipersiapkan untuk dilepas untuk mereka mulai berkarya. Jadi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus adalah sebuah peristiwa Tuhan Yesus mulai mendelegasikan, mempersiapkan para murid untuk mandiri memberitakan tentang apa yang para murid-murid saksikan. Oleh karena itu, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus juga menguatkan para murid bahwa para murid akan siap pada waktunya bersaksi tentang Tuhan Yesus. Jadi ada peristiwa perpisahan, makna yang pertama. Tidak selamanya dibimbing, tapi akan ada perpisahan untuk para murid menjadi mandiri, berkarya, kreatif untuk mulai dalam karya pelayanan para murid. Yang kedua, berita utama di dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus adalah apa yang diberitakan, apa yang menjadi pesan sentral, apa yang Tuhan Yesus harapkan. Di sini dikatakan di ayat yang ke-47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Jadi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus adalah sebuah momen di mana para murid siap untuk mulai memberitakan Injil tentang apa yang mereka sudah saksikan. Para murid yang sudah selama 3 tahun dibimbing oleh Tuhan Yesus, setiap hari mereka dimentor, dibimbing, mereka tinggal bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kini saatnya apa yang sudah mereka saksikan itu harus mereka sampaikan, mereka beritakan. Apa yang mereka beritakan, apa yang mereka serukan, yaitu kabar baik, kabar sukacita. Kalau di sini disebutkan bahwa berita tentang pertobatan. Pertobatan ada sebuah perubahan hidup. Yang pertama, hidup yang berjalan dari hidup yang berujung kepada kematian kekal, mengalami perubahan menjadi sebuah kehidupan yang membawa kepada hidup di mana orang terfokus kepada Tuhan. Jadi berita kenaikan juga adalah berita bagaimana orang dipanggil untuk mengajak di dalam pertobatan kepada kehidupan yang sesungguhnya. Dan yang kedua, pengampunan dosa harus disampaikan. Tuhan Yesus menyampaikan hal ini kenapa? Karena di dalam Tuhan Yesus, karena di dalam Tuhan Yesus sendirilah Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah yang mengampuni dosa manusia. Inilah juga merupakan sebuah berita sukacita, berita pengharapan bahwa manusia yang hidup di dalam dosa dapat diampuni dosanya karena belas kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus, maka hidupnya mengalami pertobatan, pemulihan, dan di dalam Kristus adalah yang adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang mampu mengampuni dosa manusia. Ini merupakan berita pengharapan, ini merupakan berita sukacita. Ini berita yang membawa sebuah kehidupan. Jadi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus mengingatkan kita tentang dua hal. Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada para murid
untuk kreatif, untuk berjuang, untuk memulai karyanya, dan untuk memberitakan apa yang mereka sudah saksikan. Kristus itu sendiri, Allah yang hidup, yang membawa kepada kehidupan. Umat yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Jadi kalau di dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini merupakan sebuah perubahan dari hidup bersama-sama dengan Tuhan, kemudian Tuhan Yesus kemudian memberikan kepercayaan kepada para murid. Ini perubahan. Bukankah di dalam kehidupan kita saat ini pun kita sedang mengalami perubahan? Kita sedang mengalami shifting, kita sedang mengalami disrupsi. Ada begitu banyak perubahan. Dari pengalaman kisah yang Injil yang kita baca, kita juga dapat belajar. Lihatlah perubahan sebagai sebuah peluang. Bukan hanya dilihat perubahan sebagai, oh itu di mana ada perubahan itu krisis. Para murid mengalami perubahan. Tapi itu harus mengajak para murid melihat secara berbeda. Lihatlah perubahan yang ada sebagai peluang. Peluang untuk berkarya. Oleh karena itu pun juga kita di saat ini dalam masa pandemi COVID ada begitu banyak perubahan. Mari melihat perubahan sebagai sebuah peluang. Ada banyak hal secara daya kreativitas kita. Kita bisa berbuat sesuatu. Secara khusus kita bisa memperkenalkan Kristus dalam kehidupan banyak orang. Jangan takut mengalami perubahan. Karena Tuhan akan tetap menyertai kita ketika kita mau berjuang, memaknai secara berbeda. Melihat perubahan sebagai sebuah peluang yang patut kita sambut. Yang kedua, di tengah perubahan yang ada dapat menjadi sebuah peluang untuk kita menyampaikan juga berita pengharapan. Berita yang baik, berita semangat, berita sukacita. Kita tentunya dengan segala kecanggihan WhatsApp atau juga berbagai aplikasi, kita dapat menjadi orang-orang yang begitu mudah menjadi reporter. Kita dapat tergoda untuk segera menyampaikan sebuah berita-berita. Terlepas itu berita benar atau tidak, itu hoax atau bukan. Yang penting berita, yang penting kita menjadi orang yang pertama menyampaikan. Padahal belum tentu berita yang kita sampaikan itu adalah kabar baik atau mungkin itu kabar bohong. Oleh karena itu, di dalam masa-masa saat ini kita mau diingatkan, jadilah pembawa sukacita. Jadilah pembawa harapan. Jadilah pembawa terang. Dalam sebuah doa, Fransiskus Assisi mengingatkan, di mana ada kegelapan, disitulah kita dipanggil menjadi terang. Di mana ada kebimbangan, disitulah panggilan kita membawa pengharapan, membawa keteguhan, membawa sukacita. Di tengah berbagai situasi yang krisis yang terjadi saat ini. Lihat perubahan, lihat shifting, lihat disruption, lihat perubahan sebagai sebuah peluang. Itu kita sambut. Tapi di tengah itu juga kita dipanggil menjadi orang-orang Kristen, pengikut Kristus yang menghadirkan sukacita, menghadirkan pengharapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus juga mengingatkan kita. Secara khusus seperti Tuhan Yesus memberikan para murid kesempatan. Ayo anak muda, berkaryalah, berekspresilah, dan gunakan segala ekspresi talenta kita untuk memperkenalkan Kristus, untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Karena peristiwa kenaikan Kristus mengingatkan supaya kita berjuang dengan daya kreativitas kita, menyambut perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Dalam sebuah lagu NKB 204 yang judulnya Di Dunia Yang Penuh Cemar, ya, di dalam teksnya ini sangat menarik. Dikatakan begini, di ayat yang kedua, hidupmu kitab terbuka yang dibaca sesamamu. Adakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Setiap kita adalah kitab terbuka. Orang bisa melihat kita, dan apakah orang yang berjumpa dengan kehidupan kita melihat Yesus di dalam kehidupan kita? Dan di dalam refnya dikatakan, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Di tengah begitu banyak berita menakutkan, mengecilkan, mengkhawatirkan, Tuhan memanggil kita menjadi pembawa kabar baik, membawa sukacita,
bahkan di tengah krisis yang ada. Ucapan kita perlu sadari supaya setiap ucapan yang keluar dari mulut kita, setiap pesan yang kita petik, yang kita ketik dan sebarkan, ada sebuah pesan yang membawa pengharapan, sukacita, dan kehidupan. Tuhan memberkati kita dengan semangat baru. Hari kenaikan Tuhan Yesus menjadi juga sebuah semangat buat kita berjuang menghadapi krisis. Jangan takut perubahan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menaikkan doa syafaat. Ya Allah, di tengah berbagai perubahan kehidupan yang terjadi dan krisis yang terjadi, kami mau belajar percaya bahwa Engkaulah Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Tuhan, kami hendak berdoa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia, secara khusus untuk pemerintah yang mengelola dan mengatur. Dan kiranya wabah penyebaran virus corona itu dapat segera berakhir. Kami juga Tuhan hendak berdoa untuk para tenaga medis, dokter, dan perawat juga diberikan kesehatan yang dari Tuhan. Dan juga Tuhan kiranya untuk obat-obatan atau juga APD yang dibutuhkan, campur tangan Tuhan. Dan kami pun boleh bergerak untuk turut saling menopang, mendoakan para tenaga medis dan akan kebutuhan untuk kecukupan APD. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk perekonomian masyarakat di tengah berbagai krisis ini, kiranya boleh tetap bisa bertahan dan berjuang. Tuhan, kami pun hendak berdoa untuk pergumulan umat di KI Sumbawa II. Di tengah situasi di saat ini, Tuhanlah yang memberkati di dalam berbagai upayakan perekonomian ataupun juga kekuatan secara rohani. Dan kami pun boleh dimampukan menghadapi situasi yang terjadi saat ini, Tuhan. Tuhan, kami secara khusus hendak berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami dalam masa pemulihan. Kami teringat Ibu Erlina Purba. Dan juga Tuhan, kami hendak berdoa untuk Ibu Rismawati Sitanggang. Tuhanlah yang memberikan topangan kesehatan, pemulihan yang dari Tuhan. Sehingga kesehatan, kesembuhan yang dari Tuhanlah yang boleh hadir. Tuhan berkati setiap kami dalam pergumulan rumah tangga ataupun juga perekonomian. Kami boleh tetap bertahan dengan kami mengandalkan-Mu ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami, ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu. Dengarkanlah doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, walaupun kita masih berada di dalam krisis, mari kita tetap setia memberikan persembahan kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan juga setia kepada kita sampai pada hari ini. Mari kita memberikan persembahan kita dengan tulus keikhlasan. Karena dalam kitab Mazmur pasal 30 ayat 5 sampai 6 dinyatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Umat dapat memberikan persembahan dengan mengirimkan persembahan lewat transfer bank. Cara lain adalah dengan memasukkannya ke amplop, lalu mengumpulkannya di sebuah wadah untuk dibawa ke gereja nanti pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, kami hari ini bersuka cita karena kami merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dengan penuh rasa syukur dan penuh rasa sukacita, kami membawa persembahan kehadiran-Mu. Tuhan terima dan berkati persembahan kami, agar dapat menjadi berkat bagi sesama dan bagi semua umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, mari kita memasuki minggu yang baru ini dengan hati yang gembira. Pancarkan kegembiraan dan kemuliaan Tuhan lewat kepedulian dan tindakan kasih terhadap orang di sekitar rumah saudara. Haleluya.
kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya kasih dari salib Kristus, kuasa dari kebangkitan Kristus, dan kehadiran dari Kristus yang hidup menyertai saudara, berkat dari Allah yang kekal, pencipta dan pemelihara, dari Yesus Kristus yang bangkit dan naik ke surga, dan dari Roh Kudus yang menguduskanmu, kiranya turun ke atasmu kini dan selamanya.